Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bentar, ini aku udah share screen belum ya? Wait. Aku share screen apa nih? Desktop 2. Oke, oke udah dah. Oke, selamat. Selamat. Sekarang aku record siang ya. Selamat siang teman-teman semua. Eh, jadi di pertemuan kali ini aku bakal bahas mengenai stateful dan stateless widget. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan dibuat video lagi karena mau gak mau karena kita 2 kali kena libur terus ya. Jadi ya udahlah kita di sini kita bikin video aja dan tentu kalian senang juga. Tapi nanti kalau misalkan udah nggak paham silakan langsung tanya PC aja ke aku. Oke, jadi first of all kita bakal bahas mengenai stateful widget dan stateless widget. Sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita tuh udah nyinggol soal si stateful sama stateless ini. Cuma mungkin kalian belum belum dalam tahunya. Nah, di sini kita coba sedikit mendalami buat stateful sama stateless. Understanding Flutter, oke. Understanding widget. Nah, seperti yang kita udah pelajari, apapun atau segala yang ada di Flutter itu adalah sebuah widget. Mulai dari widget buat layouting, mulai dari widget buat ngasih teks, mulai dari widget kayak card dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari sekian banyak widget itu ada dua jenis widget yang utama, teman-teman. Namanya stateless widget dan juga stateful widget. Bedanya apa? Bedanya sebenarnya bisa dilihat dari si penamaannya, teman-teman. Stateless. Jadi dia eh, sedikit state atau nggak ada state. Jadi state ini bisa dibilang keadaan, teman-teman. Sebuah keadaan atau kondisi. Nah, kalau misalkan aku lihat di sini ya, eh ini aplikasi basic, aplikasi bawaan dari Flutter ketika kalian bikin aplikasi. Nah, di sini kan ada counter ya, atau aplikasi penambahan sederhana gitu. Nah, di sini tuh namanya state ya, teman-teman. Eh Angka yang bertambah di sini. Nah, ini namanya state-nya. Atau kondisinya berarti dia bertambah. Kayak gitu. Terus, balik lagi ke sini. Jadi si stateless widget itu eh, di mana widget ini dia kita gunakan ketika kita membutuhkan sebuah komponen yang statis. Jadi nggak berubah dari pertama kali ngerender. Istilahnya gini, misalkan kalian eh, buka sebuah aplikasi, terus halamannya itu ya udah gitu-gitu aja, nggak ada perubahan dari halaman tersebut dari pertama kali muncul. Nah itu berarti namanya stateless widget. Sedangkan buat si stateful widget, dia bakal ada perubahan. Contoh perubahan sederhana atau perubahan kecilnya ya ini. Nah, kita push kayak gitu. Contoh lebih kompleksnya gimana, Mas? Misalkan kalian ada CRUD, ada CRUD app, create, update, delete kayak gitu-gitu. Nah, itu kan banyak eventnya tuh. Itu banyak state-nya. Berarti di situ stateful karena dia nanti bakal berubah-ubah ketika dia ditambahkan ada data baru bakal nambah, ketika dia dihapus bakal ngurang kayak gitu. Itu berarti aplikasi yang stateful, teman-teman. Sampai situ dulu. Aku harap paham sih. Jadi buat analogi sederhananya, kalau stateless widget atau stateless page, dia berarti seperti eh, seperti teks yang kita print dari printer. Misalnya kita ngeprint sebuah halaman dari printer nih, halamannya kan gitu-gitu aja kan, kita nggak bakal bisa merubah isi dari halaman tersebut. Sedangkan kalau misalkan stateful widget itu ibaratnya kita teks di papan tulis. Itu kita habis nulis, kita bisa hapus, kita bisa rubah lagi, kita bisa perbarui, kita bisa kurangi, bisa kita lengkapi kayak gitu. Oke, gitu buat analoginya. Aku harap kalian paham. Next, kalian kalau bisa sambil ngikutin langsung create aja ini project baru, terus bikin namanya bebas sih. Ini kan Flutter new project, terus kalian namain apa kek, bebas. Uh, aku di sini namainnya Flutter state handling karena kita belajar state kan. Nah, di sini aku pakai device preview, aku debug pakai web biar enteng. Karena aku buka banyak tab juga. Nah, di sini aku pakai device preview biar lebih cantik dan ini bisa dirubah-rubah nanti ya. Tampilannya mau pakai apa aja kayak gitu. Banyak pilihannya, ada iPhone 13, ada Android.
dan sebagainya. Oke, next. Ini aplikasi bawaan ya. Langsung aja. Nah, kebetulan nih bawaan bawaan dari Flutter itu namanya stateful widget karena dia bisa berubah-ubah nih. Nah, di sini kalau kita lihat juga di sini namanya nah, my homepage. My homepage ini dia stateful widget. Nah, tugas kalian pertama aku bakal jelasin dari stateless dulu. Stateless widget. Nah, Mas, kenapa kok tiba-tiba udah jadi? Oke, aku ceritain sedikit. Jadi tadi aku udah record kurang lebih 40 menit kayaknya. Dan ternyata itu belum aku pencet record. Aku cuma share screen aja. Ya, dan ini suaraku kayak udah mau habis. Jadi tadi mau aku hapus lagi kayaknya. Aduh, aku jelasin aja deh. Jadi biar nggak coding ulang gitu ya. Di sini kalian bikin aja di sini aku bikin stateless page teman-teman. Kalau mau kita bikin sebuah halaman atau widget yang stateless, kalian tinggal ketik aja stls stateless. Nah, ada Flutter stateless widget. Ini ada namanya web my widget. Kalian kasih nama aja bebas. Contoh stateless misalkan kayak gitu. Stateless. Nah, itu bisa. Di sini aku ngasih contohnya pakai namanya stateless page. Nah, yang di extend kalau kita bikin widget atau page yang stateless, kita extendnya ke stateless widget. Stateless widget ini kelas bawaan dari Flutter ya teman-teman. Terus kita di sini pakai konstruktornya ada const stateless page super key. Terus kita override. Nah, di sini kita nge-return halaman tampilan widgetnya. Nah, di sini aku bikin halaman sederhana teman-teman. Aku di sini bikin halaman buat menampilkan daftar tim bola. Data tim bola. Ya, pertama yang harus aku lakukan, aku harus bikin list tim bola dulu. Jadi di sini aku punya data list tim bola. Ada list yang di dalamnya tuh ada tipe datanya map. Nah, di sini jadi ada list yang isinya banyak map atau objek kalau di bahasa Python ya atau JavaScript. Di sini ada name, ada description. Misalnya di sini ada tim bola namanya MU, deskripsi Badut Manchester. Ada Barca, deskripsi Badut La Liga. Ada Madrid, deskripsi tim dari kota Madrid. Arsenal ini deskripsi tim paling jago, wes, gitu. Nah, terus aku nyoba buat nampilkan di sini aku pakai scaffold ya seperti biasa. Ini sebenarnya nggak bukan fokus kita sih jelasin kayak gini karena kan kita udah pelajari sebelumnya ya. Sini aku pakai single child scroll view buat nampilkan ya biar bisa di scroll karena kan ini mungkin kalian mau nambahkan 100 tim bola itu kan biar bisa di scroll ke bawah kita pakai single child scroll view terus aku kasih padding biar nanti lebih rapi kanan kirinya. Terus aku pakai kolom dan di bawahnya aku pakai list view builder. Jadi list view builder itu biar kita bisa ngeload banyak data sekaligus. List view builder di sini kita string webnya kita kasih true. Terus item count-nya atau jumlah list view-nya, widget list view itu nanti menyesuaikan sama panjang soccer team. Di sini ada 4, berarti nanti bakal ada 4 list view. Nah, di dalamnya list view kita ngereturn sebuah card. Card-nya simple aja. Kita kasih margin, terus kita kasih uh, list style. Itu ada title, ada subtitle, ada leading, sama trailing. Leading sama trailing itu nanti kita coba lihat ya. Misal di sini aku panggil stateless. Nah, di sini aku panggil di main kan, di main up-nya ini. Aku panggil stateless page. Stateless page. Terus aku running. Sebentar. Oke, wait. Apakah aman? Bentar, ada bug kah? Tunggu, tunggu ya. Error calling. Oh, enggak. Aman. Nah, misalnya aku ini daftar tim bola. Daftar tim bola di sini aku udah ambilkan nih ada 4 data. MU, Barca, Madrid, Arsenal. Kita lihat lagi si status widgetnya ya. Di sini ada title, titelnya itu sesuai sama name. Terus kita akses nilainya ya yang di sini ya, yang kita akses dari list ini.
Terus leading, leading itu yang ada di sebelah kiri card itu leading. Trailing, trailing itu yang ada di pojok kanan kartnya. Ini panahnya trailing. Biasanya itu kan kalau kalian lihat tuh, kalau kalian klik gini kan ke detail gitu ya. Nah itu biasanya buat stateless widget atau stateless page itu penggunaannya biasanya di gitu juga teman-teman. Misalkan kalian bikin aplikasi pemesanan makanan, di sini ada menampilkan daftar menu. Nah itu pakai stateless widget aja. Kan kalian paling cuma butuh metode on tap, nanti pindah ke halaman yang lain buat tampilkan detail. Sedangkan di halaman itu nggak di halaman ini nggak bakal ada perubahan apa-apa. Itu dia. Nah itu buat si status widget. Jadi intinya ya udah apa adanya ketika pertama kali ngerender, dia nggak bakal ada proses render ulang kayak gitu. Itu buat si stateless. Nah next kita masuk ke stateful teman-teman. Nah ini aku coba ganti aja stateful. Ini nanti kodenya aku kasih ya. Stateful. Sorry. Stateful page. Oke. Right? Koma kelebihan. Aku coba restart lagi, stateful. Kayaknya ini bakal cepet deh, gara-gara aku nggak ngoding ulang tapi tinggal ngejelasin aja. Aku harap kalian tetap ngerti ya, karena kan ya sama aja sebenarnya proses codingnya. Karena tadi gak ke-record, ya ampun, udah yapping 40 menit. Oke, nah di sini aku bikin stateful page. Jadi berbeda sama yang tadi, kalau yang stateless itu tadi aku membuat simple halaman buat tampilkan daftar tim bola. Sedangkan yang di stateful page, buat contoh aku mau bikin simple timer app. Seperti timer-timer pada umumnya, ada start, ada pause, ada resume, ada stop, ada reset. Nah, kalau kalian amatin, buat si stateful widget itu ada perbedaan sama stateless widget dari inisiasinya atau dari pondasinya itu ada beda. Misalkan ada STFL nih. Kita klik STFL. Kalau kalian mau bikin stateful widget, kalian klik aja STFL. Nah, ini stateful widget kayak gini. Sedangkan kalau stateless widget, STLS, yang statis ya. Nah, dia cuma gini toh. Jadi cuma manggil konstruktor sama override buat nge-return. Sedangkan di sini dia ada kayak istilahnya meregistrasi atau mendaftarkan step-nya. Itu beda sih stateful sama stateless. Oke, back to our code. Yang dimana di sini aku bikin stateful page. Ini tentu saja extendnya ke stateful widget. Stateful widget ini dia widget bawaan dari Flutter ya. Terus ini mengoverride, dia mendapatkan create state namanya stateful page state. Nah, stateful page state-nya itu dia ambil dari sini ya. Terus jangan lupa kalau misalkan di sini ada underscore di depan itu berarti private ya teman-teman. Jangan lupa ada public, ada private. Itu jangan sampai lupa OP. Nah, terus kalau misalkan kita sebenarnya mau menampilkan kayak gini aja, itu sebenarnya bisa pakai stateless widget teman-teman. Tapi kalau misalkan kita pakai stateless widget, yang terjadi adalah seperti ini. Ini eh, aku hapusin dulu deh. Post timer. Aku hapusin dulu. Oke, nah aku hapusin dulu. Aku start lagi. Nah, udah. Jadi ketika dia di sini nggak ada nggak diberlakukan state apa-apa, dia otomatis bakal ketika kita klik start dia nggak terjadi apa-apa. Ketika klik pause, resume, reset itu nggak terjadi apa-apa. Karena state-nya belum kita olah teman-teman. State atau keadaannya itu belum kita olah. Nah, state-nya yang mana? State-nya adalah ini. State-nya adalah si waktu tersebut. Waktu atau detik tersebut itu adalah sebuah state. Oke, di sini aku bikin variabel teman-teman. Variabel namanya seconds. Seconds terus di sini aku set private ya, private variabel. Terus inisiasi nilai awalnya 0. Terus juga aku bikin variabel lain namanya timer. Timer tipenya adalah timer.
tipe data timer ini dia ngambil dari sebuah kelas yang udah disediakan sama package Dart async. Jadi dia bawaan atau built-in dari bahasa pemrograman Dart, teman-teman. Kalian nggak usah bingung ini timer dari mana. Dia timer udah bawaan dari Dart. Yang fungsinya kita nanti bisa bikin kayak countdown atau kita bisa bikin penghitungan waktu otomatis kayak gitu. Itu udah bawaan dari Flutter. Next kita bikin satu variabel lagi namanya variabel is running atau kita bisa bilang counter. Jadi dia di sini nyimpen value true or false. Tipenya bool ya. Di sini kita set false dulu. Nah, ini teman-teman, ini tuh namanya state-nya teman-teman. Dari second timer is running itu namanya state. Jadi kondisinya. Nah, ketika dia di sini nggak eh, di sini kan sebenarnya detik teman-teman. Ini detik aja. Kenapa kok di sini bisa jadi nanti ada jam, ada menit, ada detik? Itu karena di sini aku bikin metode namanya format time. Jadi nanti dari dia nerima argumen seconds. Jadi di sini misalkan detiknya secondsnya udah berubah sampai 10.000 detik gitu. Nah, nanti dikonversi ke hours tinggal 10.000 dibagi 3.600. Dikonversi ke menit tinggal 10.000 nanti tinggal jamnya dibagi 60. Second nanti sisanya kayak gitu. Terus nanti di return itu dia kembaliannya string. Nah, stringnya itu nanti kembaliannya ini. Terus aku tampilkan di sini teman-teman. Aku nampilkan di time. Nih, ada text time. Ini kalau misalkan aku rubah ya, time-nya ya. Aku rubah ya 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 misalkan gitu. Nah, ini dia sambilnya ya ya ya. Biasanya kan kalian kalau bikin widget text terus di sini string biasa. Nah, ini kalian bisa pakai kalau dinamis kalian bisa pakai variabel di sini. Jadi nanti nilainya berubah-ubah. Kita ngisi time. Loh Mas, ini time dari mana? Ini kan second. Terus ini function format time. Ini time-nya dari mana? Time dari ini. Aku bikin variabel lagi di dalam widget build. Aku bikin variabel time yang di mana dia merupakan nilainya itu dari second yang kita ada, second atau detiknya yang udah kita catat, itu kita format. Jadi kita format jadi jam, menit, dan juga detik. Terus time-nya kita input atau kita masukkan di sini. Nah, ini awal mula kenapa kok bisa jadi ada 00.2, 00.2, 00. Kayak gitu. Terus kalau sisanya standar lah ya, elevated button buat button start, elevated button buat pause, buat resume kayak gitu. Terus elevated button kan atau button ada properti bawaan ya teman-teman namanya on press ya. Ini kalian aku isi pakai metode start timer. Nah, ini metodenya nih. Start timer. Jadi button start aku isi metode start timer. Button pause aku isi metode pause timer. Resume aku isi start resume. Buat reset aku isi metode reset timer. Nah, ini udah ada nih lengkap. Jadi ada 5 jenis button. Nah, karena di sini aku udah ngasihkan state di sini gitu ya. Tapi di sini aku masih belum memberikan event atau kayak gimana cara Flutter ngelola setnya. Jadi metodenya ini masih kosongan, ya dia nggak bakal terjadi apa-apa. Mau kita pencet start sampai kapanpun ya nggak bakal gerak kayak gitu. Jadi dia eh, secondnya itu bakal nol, masih nol. Nah, yang nggak bisa dilakukan sama si stateless widget adalah hal ini. Dia kalau stateless widget ya udah kita detik kita dari awal itu timernya nol ya bakal nol nol terus. Sedangkan kalau si stateful widget kita bisa memanipulasi detik itu nanti bisa berubah-ubah. Oke, yang pertama aku nambahkan buat metode start. Ini aku lengkapi ya buat metode start. Yang pertama kalau misalnya kita mau start timer, pasti kita ngecek dulu di sini. If is running sama dengan return. Jadi kalau misalkan is runningnya itu bernilai true, ya dia nggak membalikan apa-apa gitu. Karena takutnya ketika kita udah start, kita pencet start lagi kayak gitu. Itu kan khawatir nanti malah membuat state kita berantakan. Jadi di sini kita bikin kondisi pengecualian dulu. Barulah di bawahnya kita set is running-nya true. Defaultnya kan false kan. Is running itu maksudnya timernya berjalan atau enggak. Kayak gitu. Terus kita bikin variable timer ini kita isi pakai uh, timer.periodic
Terus kita isi durationnya 1 detik dan callbacknya itu berupa set state second plus plus. Jadi variabel second yang di sini itu kita tambah setiap 1 detik. Nah, paham kan konsepnya? Jadi kalau misalnya kita bikin timer kan bertambah setiap 1 detik, 1 detik, 1 detik. Nah, di sini kita ngasih durasi 1 detik pakai timer dot periodic. Nah, kalau misalkan di sini kita start, sorry, ini aku eh hot reload dulu atau aku restart. Nah, kalau misalkan di sini aku start ya, nah dia jalan nih 2, 3, 4. Nah, ketika dia ini jalan, si second yang ada di sini itu di background itu udah berubah nilai teman-teman. Jadi dia 12, 13, 14, 15 mengikuti pertambahan detik. Karena di sini kita pakai set state. Jadi si set state ini yang punya peranan penting ya. Dia itu sebuah function bawaan dari Flutter yang tugasnya untuk memberitahu ke aplikasi kita kalau misalkan ada pembaruan state, ada pembaruan nilai dari variabel-variabel kita. Itu pakai set state. Nah, ketika set state ini dipanggil, si widget ini teman-teman, halaman kalian itu bakal di rebuild atau di render ulang istilahnya. Jadi kenapa kok bisa berubah-ubah ya? Karena halaman kalian itu di-render ulang. Beda sama stateless widget yang halamannya bakal pertama kali di-render aja. Nah, si stateful kayak gini. Jadi bisa di-rebuild istilahnya. Nah, ini kalau kita pause atau kita stop, kita udah bakal gerak nih. Karena masih kosong. Oke, kita bakal nambahin metode buat pause timer. Jadi buat pause timer, otomatis kita bakal ngecek dulu apakah dia is runningnya false. Kalau iya, return. Karena kalau misalkan dia udah nggak running, ya ngapain kita pencet pause kayak gitu. Kita bikin kondisi pengejalan dulu. Sebenarnya ini opsional sih, cuma better lah buat jaga konsistensi kode. Yang paling penting itu kita set is runningnya sama dengan false. Terus timer, timer ini nih. Variable timer yang tadi kita init pakai timer periodic itu kita cancel. Jadi timernya stop lah istilahnya, ke pause untuk sementara waktu. Selanjutnya biar sekalian ya, ini resume timer. Resume timer langsung aja panggil si namanya start timer. Start timer. Nah, kenapa kalau langsung panggil? Karena kalau misalnya kita resume ya sama aja isi metodenya kayak gini. Jadi kalau kita resume berarti kan kita menambahkan, melanjutkan hitungannya. Next ada reset timer. Reset timer itu eh, kita pause timer, nggak usah sih. Kita set manual aja deh is runningnya, kita kasih false, terus timer kita cancel. Kalau buat reset timer, jadi timer itu kita balikin ke nol lagi, itu otomatis is running, tentunya kita set ke false, jadi biar dia berhenti. Terus timernya kita cancel, jadi dia hitungan nggak bakal berjalan. Dan yang paling penting ini set state atau value-nya ini kan kalau misalnya di sini kan sekarang second shot 0. Sedangkan kita lihat di sini udah 2 menit 53 detik. Ibaratnya katakanlah di sini 3 menit, 3 menit, 3 menit berarti 60 kali 3 berarti udah 180 detik. Berarti di sini tuh harusnya sebenarnya di background ini nilainya udah 180 detik, teman-teman. Nah, ini kita kembalikan lagi ke nol kalau misalnya kita reset timer. Yang terakhir ada stop timer. Stop timer ini hampir sama nih. Kalau stop timer kita nggak usah di reset lah ya. Cuma kita stop aja. Stop timer ini hampir sama kayak pause lah harusnya. Ya, codingannya sama persis. Sebenarnya bisa jadi satu metode aja. Nah, yang terakhir ada dispose, teman-teman. Dispose ini buat apa, Mas? Dispose ini dia metode bawaan dari Flutter juga. Nah, ini kalau kalian lihat udah override ya. Jadi kita mengoverride metode yang udah ada. eh, Kita tambahkan sedikit kode lah istilahnya. Apa yang perlu ditambahkan? Jadi si dispose ini adalah metode yang akan dipanggil ketika widget atau halaman kita itu dihancurkan atau ditutup. Misalkan ketika kalian dari halaman ini berpindah ke halaman yang lain. Nah, otomatis si halaman itu bakal dihancurkan, teman-teman. Widgetnya itu dihancurkan lah istilahnya. Nah, kita mau nambahkan apa di sini? Kita harus nambahkan timer.cancel. Sorry.
Nah, kita harus nambahkan timer.cancel. Jadi, timer yang kita udah start itu, kita harus cancel, kita udah harus berhentiin terlebih dahulu. Kenapa kok harus kita pastikan dulu di sini dia berhenti? Karena khawatirnya adalah kalau misalkan kita nggak pakai timer.cancel di method dispose ini, nanti ketika kita pindah halaman, itu di background, di aplikasi kalian tuh sebenarnya timernya masih berjalan gitu. Nah, itu bahaya nanti bisa bikin memory leak, bisa bikin aplikasi kalian berat. Jadi benar-benar dihancurkan sampai se-state-nya kayak gitulah. Ini super.dispose. Oke, habis itu kita coba ya. Kita coba udah lengkap metodenya. Oh ya Allah. Nah, let's see. Kita start. Satu, dua, tiga. Kita coba pause. Nah, ini return-nya ini ketika di pause, berarti is running-nya jadi nol, jadi false. Terus timer ya di cancel. Kalau kita resume, nah lanjut nih dia nih. 6, 7, 8, 9, 10. Bakal berlanjut. Ini kalau misalnya kita stop, ini hampir sama kayak pause ya. Harusnya bisa jadi satu metode aja teman-teman. Kecuali reset. Kalau reset kan dia selain di stop dia berhenti apa diulang jadi nol juga. Nah, bentar. Jadi di sini yang ditampilin sebenarnya cuma ini aja ya teman-teman, cuma time aja ya. Cuma ini sebenarnya detik yang ditampilkan. Tapi di sini kalau bisa berubah jadi 00.200.00 itu karena di parsing di sini teman-teman istilahnya. Jadi di format pakai metode format time ini. Nah, ini kembaliannya berupa string. Ntar kita tunggu coba ya sampai 1 menit lebih biar dia bisa berubah. 54, 55, 56, 57, 58, 59. Oke, satu. Nah, kita stop. Nah, stop berhenti. Kita reset. Nah, jadi nol lagi. Nah, ketika di reset berarti ya udah dia secondnya kembali ke nol lagi. Begitu teman-teman. Itu buat stateless sama stateful. Nah, stateful sama stateless itu teman-teman nggak cuma kalian gunakan di page aja teman-teman, nggak kalian gunakan di halaman aja, tapi di widget, di komponen yang kalian custom pun kalian bisa pakai stateless. Ya harus pakai stateless atau stateful teman-teman. Misalkan nih kalian tadi di mana ya namanya ya? Di halaman yang sebelumnya nih. Di halaman sebelumnya kan kalian yang aku contohin stateless kan nampilkan daftar tim bola tuh. Kan itu ada cardnya. Nah, card bawaan dari Flutter kan mungkin propertinya menurut kalian kurang banyak, kurang lengkap. Kalian perlu yang lebih dikustomisasi. Itu kalian bisa bikin custom card di sini, teman-teman. Extend aja ke status widget atau ke stateful widget tergantung sama widget kalian nanti bakal dinamis atau statis. Terus nanti tinggal dipanggil aja ke halaman kalian. Jadi idealnya atau best practice aplikasi Flutter itu dipecah-pecah menjadi widget yang kecil teman-teman. Istilahnya biar reusable atau kalian bisa pakai di mana-mana kayak gitu. Enggak kalian misalkan di satu halaman bikin card, di halaman lain kalian bikin card yang sama juga, itu pemborosan teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian kerja real itu susah lah buat di maintain. Oke, itu dulu teman-teman buat stateless widget dan juga stateful widget. Aku harap kalian bisa paham. Mungkin mohon maaf juga kalau misalnya penjelasanku ada yang kurang jelas. Terus kalau misalnya ada yang kurang jelas langsung tanyain aku ke PC, boleh. Terus juga oh ya aku wajibin buat ngisi kesimpulan atau apa yang kalian dapat dari materi ini. Langsung aja nanti kalian tulis nama NIM sama komen sama nama NIM sama apa ya? Nama NIM sama ringkasan menurut kalian. Jadi kalian udah belajar apa dari video aku tadi, langsung aja di kolom komentar ini aku upload ke YouTube. Terus maksimal nggak usah banyak-banyak, 1 paragraf, 2 paragraf aja, terserah kalian. Dikit aja, yang penting kalian dapet insight-nya. Dan dan kalian pasti nonton kan. Soalnya kalau misalkan cuma kopas aja kan ketahuan. Oke, aku rasa cukup. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.